Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. Sahabat-sahabat An-Nahl seiman seagama dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang hadis Nabi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nasi, alal aghniya'i bi Sulaiman wa alal abidi bi Yusuf wa alal marda bi Ayub wa alal fuqara'i bi Isa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujjah nanti pada hari kiamat kepada 4 orang terhadap 4 golongan manusia yang lain. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujjah kepada orang-orang kaya dengan kekayaannya Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada mereka, "Wahai orang-orang kaya, kenapa kalian tidak beribadah?" Lalu mereka menjawab, "Karena kami sibuk mengurus harta." Allah lantas berkata, "Apakah kalian tidak tahu siapa itu Nabi Sulaiman? Ia adalah orang terkaya di dunia. Hartanya banyak melimpah tidak terhingga, tetapi ia tidak lalai beribadah kepada Tuhannya." Berbeda dengan orang-orang kaya di zaman sekarang. Semakin bertambahnya harta, malah semakin lalai mereka beribadah kepada Allah. Seharusnya semakin bertambahnya harta, semakin bertambah pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujjah kepada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf. Allah akan bertanya kepada mereka, wahai hamba sahaya, kenapa kalian tidak beribadah?" Lalu mereka menjawab, "Karena kami sibuk memberikan pelayanan kepada majikan-majikan kami." Allah lantas berkata, "Apakah kalian tidak tahu siapa itu Nabi Yusuf? Ia adalah seorang hamba atau pembantu Raja Mesir yang tidak mengenal lelah, tetapi ibadah tetap dikerjakannya dengan baik." Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujjah kepada orang-orang yang sakit dengan sakitnya Nabi Ayub. Allah akan bertanya kepada mereka, "Wahai orang-orang yang sakit, kenapa kalian tidak beribadah?" Lalu mereka menjawab, "Karena kami sedang sakit." Allah lantas berkata, "Apakah kalian tidak tahu siapa itu Nabi Ayub? Ia menderita sakit yang teramat sangat parah selama 17 tahun. Tetapi ibadah beliau tetap mantap, walaupun dalam keadaan sakit sekalipun." Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujjah kepada orang-orang yang fakir dengan fakirnya Nabi Isa. Allah akan bertanya kepada mereka, "Wahai orang-orang yang fakir, kenapa kalian tidak beribadah?" Lalu mereka menjawab, "Karena kami sibuk mencari sesuap nasi." Allah lantas berkata, "Apakah kalian tidak tahu siapa itu Nabi Isa? Ia adalah orang paling fakir di dunia. Ia tidak memiliki harta, benda, dan istri, tetapi ibadah tetap dikerjakannya dengan baik." Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi, sesibuk apapun kita, secapek dan sesusah-susahnya kita harus selalu melaksanakan perintah Allah dalam keadaan dan kondisi apapun. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Agi Kusmana, asal dari Rangkas Bitung. Sebelumnya berminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan di hati antum semua. Saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ila hadamini, syukran kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.